gaji tidak pernah cukup itu memang pure dari income atau lebih ke mindset? Dan kalau lu udah gak nyaman, tapi kayak aku harus mempertahankan hubungan ini, kan lu belum nikah. Putus itu lebih murah dan lebih gampang daripada cerai. Banyak juga sekarang orang hidup tuh dari cicilan, kartu kredit lah, belum lagi pay later lah, pinjol lah. Kalau menurut kamu tuh ini sebenarnya musuh atau bisa dijadikan sebagai alat? Tapi kalau misalkan kita udah gajinya UMR dan kita kehidupannya lurus-lurus aja nih, sebenarnya bisa dicukup-cukupin kok. Asal Lebih sehat yang mana? Apakah uang digabung bersama, penghasilan istri dan suami digabung, atau sendiri-sendiri? ya sebenarnya kalau Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Pipers, ketemu lagi bareng sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Hari ini kita akan ngobrol jujur ya tentang cara orang berpikir tentang uang, tentang kesalahan, dan juga keputusan finansial yang bisa membuat hidup itu benar-benar berubah. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang financial inclusion dan juga literacy, Ayu Sarah Herlia. Selamat datang di Pip Talk. terima kasih, thank you for inviting me. Sarah, banyak orang ngelihat akun edukasi finansial tuh kayak hidupnya rapih banget gitu. Keputusan finansialnya akurat. Sebelum kamu menjadi mama beruang, bagaimana relationship kamu dengan uang? Sebenarnya sebelum aku jadi mama beruang, my relationship with money was really good ya. Jadi sebelum aku jadi mama beruang, aku tuh pernah kerja di bank plat merah, jadi product manajernya loan. Sempat di cabang juga, jadi kepala unitnya. Terus sempat juga di NGO untuk menengahi antara lembaga keuangan dan masyarakat gitu kan. Wow. So it was really good. Aku punya kemampuan profesional yang baik dalam keuangan. Cuman masalahnya adalah kemampuan EQ gue kayaknya belum berkembang pada saat kayak 5-6 tahun yang lalu gitu. Jadi pada saat itu di 2019 ada orang yang ngutang pakai namaku Oh, gitu. Dan gue iyain aja lagi. ini dengan kesadaran kan? Dengan kesadaran gitu, karena terlalu baik aja gue. Jadi boleh nggak kita pinjem uang pakai KTA kamu? Iya boleh. Oh. Boleh nggak pinjem kartu kredit kamu? Iya boleh, nggak enakan. Itu. Terus jadi akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dibayar tuh cicilannya sama dia. Cuman kesana-sananya nggak dibayar. Oh no. Tuh. Dan pada saat itu gue udah ada 5 tahun pengalaman di dunia literasi dan inklusi keuangan. Jadi gue tahu kalau misalkan itu utang yang nggak dibayar atas nama gue, walaupun bukan gue yang menikmati ya uangnya, itu nanti konsekuensinya tetap ada di gue. Karena akan masuk semuanya data-data ke SLIK. Kalau SLIK gue jelek, gue nggak bisa mengajukan kredit produktif lagi di masa depan. Akan dipersulit KPR, leasing mobil, dan juga nanti kan ada beberapa perusahaan sekarang yang kalau lu mau masuk perusahaan itu harus dicek dulu SLIK-nya. Betul. Kalau SLIK-nya jelek, nggak dapat kerjaannya. So that was really bad. Jadi gue sangat struggling sekali untuk bayarin utang orang. Dan karena itu udah lumayan gede, hampir 3 digit tuh. Wow. Jadi gue harus memutar otak gimana caranya gaji gue ini bisa cukup untuk lunasin hutang, bisa cukup buat membangun kehidupan gue sendiri. Tuh. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai menyelesaikan utang itu ya. Oke. Karena gue yakin Vipers juga relate tuh dengan kemudahan pinjam sana pinjam sini zaman sekarang kan kadang-kadang kita lebih gegabah untuk cepat mengambil dana gitu. Iya, Tapi iya. waktu mengembalikannya kayak gitu. Cuma Sar, ini pertanyaan yang bahkan gak ada di skrip. Cuma gue tiba-tiba terpikir aja. Bahkan sampai sekarang pun BI checking itu dilakukan bukan hanya untuk perusahaan besar sebelum memutuskan untuk meng-hire, tapi dalam couples pun sebelum mereka menikah itu ada beberapa yang BI checking gitu. Itu kita bisa lakukan mandiri gak sih, Sar? Nah sebetulnya ini tolong kamera zoom in Iya. ke saya. Dan ini nanti tolong gede-gede ya captionnya. BI checking itu sudah tidak ada di Indonesia. Yang ada itu namanya SLIK, berlaku sejak tahun 2018 gitu.
Bedanya BI checking sama SLIK apa? Mirip sebenarnya, cuman waktu dulu itu dikelola data-data pinjaman nasabah itu sama BI, sekarang dipindahin ke OJK. Tapi nama BI checking itu seharusnya sudah tidak dipakai dari Oh 2018 baik. gitu. Jadi dan masih banyak banget kok orang-orang kok yang kayak BI checking gimana, BI checking gimana, nggak ada BI checking, SLIK adanya gitu. Jadi tolong zoom in, zoom out ke saya. Se-SLIK sekarang ya. Nah, BI checking udah nggak ada, tapi SLIK. Tapi bener banget kata Kak JJ, SLIK itu penting karena bukan, kalau misalnya kita mau nikah nih, boleh nggak cek SLIK? Boleh dan bisa mandiri kok. Kalau nggak salah di idebku.ojk.go.id ini bisa Baik, editor ini tolong. link, linknya. Iya bisa dicek sendiri kok. Dan karena itu tuh penting banget. Karena kalau di Indonesia ini, menurut Undang-Undang Perkawinan 1974, harta termasuk aset, termasuk hutangnya suami dan istri yang diperoleh saat sudah menikah itu untuk menjadi harta bersama. Betul. Ya kan? Nah, dan karena di Indonesia ini suami istri itu dianggap satu kesatuan nih. Jadi misalkan Kak JJ mau nikah nih sama Ayang ya kan. Kak JJ-nya baik-baik aja, nggak pernah ngutang, aman, clean. Pasangannya Kak JJ itu punya hutang, kolektibilitasnya jelek. Kalau kalian nanti mau ngajuin KPR atas nama Kak JJ nggak akan diterima. Gitu. Oke. Gitu karena kalau akad kredit di Indonesia, kalau pasangan suami istri dua-duanya harus tanda tangan. Oh baik. Oke, ini menarik banget sih Pipers. Kita akan ngebahas itu juga masalah komunikasi sebelum dan setelah menikah. Tapi sekarang aku mau nanya ini dulu nih Sar. Banyak banget orang yang gue pun juga merasakan waktu masih kerja kantoran. Kayak mindsetnya tuh gimana ya, gajinya tuh gak pernah cukup gitu. Belum lagi generasi sandwich, kalau kamu juga merasakan. Ini tuh sebenarnya gaji tidak pernah cukup itu memang pure dari income atau lebih ke mindset? That's very interesting. Jadi kalau misalkan kita kan tahu ada yang namanya UMR ya, upah minimum regional, upah minimum provinsi gitu. Dan UMR, UMP itu udah dihitung sama orang terpinter lah se-Indonesia. Jadi dimana kalau misalkan kita tinggal di suatu tempat dan itu tuh angka yang cukup untuk kita tinggal di tempat itu dengan layak kan. Jadi kalau misalkan kita bilang gajinya nggak cukup ya kalau misalkan di bawah UMR-nya masing-masing emang berarti nggak cukup aja gitu. Tapi kalau misalkan kita udah gajinya UMR dan kita kehidupannya lurus-lurus aja nih, sebenarnya bisa dicukup-cukupin kok gitu. Asal tidak ada tantangan-tantangan yang macam-macam dalam kehidupannya. Contoh kan kalau misalkan kitanya punya sakit keras, Ya, amit-amit. amit-amit ya, orang tuanya sakit, ya jelas lah kalau gajinya habis-habis terus wajar orang ada yang harus didahulukan kan kesehatan. Tapi kalau misalkan kita nggak sandwich generation, semuanya sehat-sehat aja, harusnya sih cukup-cukup aja tinggal maintain ekspektasi dan gaya hidup. Ini menjawab juga nggak Zar, kenapa banyak sekali orang-orang yang belum akhir bulan tapi gajinya udah minus? Ini tuh sebenarnya dari pola yang mungkin kamu saksikan dan kamu teliti, apa yang salah nih dari polanya? Ngatur keuangannya definitely, dan ini mungkin orang-orang tuh nggak pernah nyatet pengeluaran terus dievaluasi sih. Oh, mengenai catatan, Iya. sedetail apa kita harus mencatat pengeluaran? Sedetail mungkin. Kalau aku tuh suamiku kalau nyetir terus di tengah jalan mau belok susah kan biasanya ada abang-abang ya. Terus kita ngeluarin 2.000, itu aja kita harus tulis. Oh berarti sedetail itu ya? Sedetail itu karena terutama untuk pemula ya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah nyatet pengeluaran buat dievaluasi, itu tuh sedetail mungkin, selama mungkin setidaknya sebulan deh. Jadi biar kelihatan, oh uang tuh habis di mana. Bisa jadi uang tuh habis bukan karena kita jajan, tapi kita tiap kali mau belokan bayar abang-abang. Itu bener loh, kayak pernah tuh di rumah tangga aku sendiri, suamiku tuh baik. Jadi setiap kali belokan kasih abang-abang 2.000 itu pernah sampai 500-600 ribu gitu sebulan. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kayak ya memang sih kan itu
walaupun ilegal tapi sudah menjadi budaya kita ya, dan menurut gue juga kadang-kadang membantu banget. Tapi kayak banyak juga nih gitu. Kalau misalkan kita udah tahu kita orangnya nggak bisa untuk nggak ngasih ke orang yang memang berjasa, ya udah berarti di adjust di sisi lain dari keuangan kita, kan? Setidaknya kita tahu dulu. Soalnya kadang-kadang uang kecil itu suka kita abaikan gitu loh. Alah cuma 2.000, cuma 5.000, cuma 10.000. Cuman karena kayak yang kamu bilang tadi, kalau dikalkulasikan selama 1 bulan, Iya. itu jumlahnya kadang-kadang bikin kaget ya. Banget. Lalu banyak juga sekarang orang hidup tuh dari cicilan, Sar. Kayak kartu kredit lah, belum lagi pay later lah, pinjol lah. Kalau menurut kamu tuh ini sebenarnya musuh atau bisa dijadikan sebagai alat? Nah, kalau loan sendiri, pinjaman sendiri, aku yakin itu hanyalah alat sih. Karena hutang itu kan udah dari nggak berjuta tahun, udah beribu-ribu tahun yang lalu kan ada di dunia ini. Kenapa menggilanya sekarang gitu? Jadi itu alat, tapi apapun yang alat itu bisa lakukan itu gimana orang yang memakainya kan. Seperti itu. Jadi utang itu definitely alat. Cuma nih pada saat ini kita sebagai orang yang menggunakan alat tersebut, banyak banget faktor yang mempengaruhi kita untuk gimana cara kita memakai si pinjaman. Dan ini aku di berbagai podcast yang ngomongin keuangan, aku selalu bilang gini, ini kayaknya pemerintah kita harus meregulasi cara pinjaman online itu untuk promosi. Iya, karena menonton YouTube ya kan, iklannya pinjaman online, dan bukan cuman iklan di media sosial aja. Pernah nih aku diinfo dari timku, terutama lately ya, di udah mau lebaran ini, banyak yang cerita Kak Sarah, banyak nih dari brand pinjaman yang mau ngajukan kerjasama. And don't get me wrong, gue nggak pernah anti pinjaman ya. Kalau misalkan ada brand pay letter atau pinjaman online yang mau bekerja sama dengan gue dengan premis bahwa gue bisa mengedukasi orang dengan how to borrow money responsibly, aku sangat open kok gitu. Cuman masalahnya briefnya adalah menggunakan pinjol pay letter untuk kebutuhan sehari-hari. Menggunakan pinjol dan pay letter untuk pakai baju yang terlihat keren. Aku pernah lihat iklannya waktu itu di lampu merah. Jadi iklannya salah satu pinjol memperlihatkan modelnya sedang pengen banget beli sepatu, Sar. Jadi maksud gue itu kan bukan kebutuhan yang benar-benar urgent gitu. Iya. Gue nangkep maksud lo sih. Iya, jadi gue percaya pinjol dan pay letter itu sebenarnya ada untuk memudahkan kehidupan kita dong gitu. Jadi kayak misalkan dulu aku di NGO kerja bareng banyak sekali UMKM, dan mereka tuh ngerasa terlebih lagi kalau misalkan kayak musim-musim mau lebaran, tahun baru, mereka butuh modal nih gitu. Ke bank lama ngajuinnya, untuk kartu kredit mereka nggak punya, pinjaman online dulu tapi mereka bayarnya dengan sangat responsibel, tepat waktu, aman-aman aja gitu, dan itu bisa meningkatkan income yang sustainable karena pengaturan keuangannya baik dan lain sebagainya. Pun juga kalau misalkan pay letter kayak misalkan orang tua kita di Jakarta nih, orang tua kita di Manado, orang tua kita sakit, nggak ada yang ngurus, kita mau ke situ, belum gajian, nggak punya tabungan, boleh pay letter dulu, of course, you need to see your mom, tapi dibayarnya right away gitu setelah gajian. Tapi kalau misalkan pay letternya tuh atau pinjolnya dipakai untuk memenuhi hasrat keinginan, why? Dan gue tuh nggak habis pikir gitu ya, why do pinjol dan perusahaan pay letter itu do something like that? Kenapa ngebolehin brief itu keluar di key opinion leader atau di advertisement? Karena kan semakin banyak orang yang menggunakan pinjol dengan alasan yang salah, dengan alasan konsumtif, kan nanti non-performing loan-nya alias kualitas kreditnya jadi buruk. Betul. Kalau kualitas kreditnya mereka buruk, jelek dong portfolio perusahaannya. Tapi kenapa diajarin yang seperti itu sayang banget sih. Ya padahal loan itu alat, bisa dipakai untuk membuat kualitas hidup kita lebih baik kalau kitanya paham dan kitanya bersrategi dengan baik. Ya, bertanggung jawab ya. Oke.
Untuk salah satu strategi yang bisa bertanggung jawab nih, supaya kita juga bisa ngerem lah hal-hal yang tidak perlu. Kamu pernah dengar trik ini nggak sih? Dikeranjang belanja 3 hari. Iya, iya, iya. Atau jangan belanja dalam keadaan lapar. Jadi jangan check out sebelum 3 hari. Ya, Menurut kamu ini benar-benar works atau mitos? work banget, work banget. Ya, aku wanita yang suka belanja. Itu. Iya, jadi kadang-kadang tuh ya udah masukin aja ke keranjang. Habis itu jangan dilihat-lihat lagi. Kalau misalkan 3 hari masih kepikiran, oh berarti masih boleh direvisit gitu kan. Dan 3 hari di keranjang itu, apalagi sekarang ya, Sar, kalau dulu kan hanya dalam 1 tahun tanggal-tanggal tertentu yang banyak diskon. Sekarang lo merhatiin gak sih dalam 1 bulan aja itu banyak banget tanggal cantiknya. Mulai dari tanggal kembar, Iya. mulai dari tanggal 25, terus akhir bulan kayak tolong. Iya, iya. Hmm, Saya nggak apa-apa sih kalau jajan, kalau kita konsumerisme, asalkan kita punya uangnya nggak apa-apa. dan gak maksain ya. Dan nggak maksain gitu. Kalau kita nggak jajan, perekonomian nggak muter kan basically. Asal punya aja uangnya. Sekarang tuh ekonomi lagi berubah banget ya. Dan jujur salah satu website yang paling masuk akal untuk cari cuan ya di link.id. Link ID itu apa sih? Singkatnya, ini adalah platform buat jual dan distribusi produk digital. Satu link tapi kamu bisa jual banyak produk di dalamnya. Kamu punya ide? Template presentasi, kelas online, e-course, e-book, worksheet, semuanya bisa kamu jual lewat link ID. Keuntungan buat kamu, kamu cuma perlu modal internet, laptop, atau HP. Udah, sekali produk jadi, kamu bisa jual berkali-kali. Dan yang paling enak, kamu bisa ngerjain ini dari mana aja. Kalau belum punya produk sendiri gimana? Tetap ada jalan buat cuan. Di link ID, kamu bisa affiliate produk kreator lain. Tinggal share link, setiap ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Cuan kan? Yuk mulai pakai link ID. Mau kamu kreator atau baru mulai, link ID itu fleksibel. Satu platform, buka banyak peluang di ekonomi digital hari ini. Nah kalau udah terlanjur punya utang nih Sar, di banyak tempat lagi utangnya. Langkah pertama yang realistis dilakukan apa? Acknowledge utangnya. Habis itu kalau utangnya ya yang kedua harus niat lunasin ya, karena itu kan bukan uang kita toh. Kalau kita berhutang terus nggak kita bayar, bedanya kita sama pencuri apa? Suka ada yang bilang, tapi kan itu ilegal pinjolnya misalkan. Ya iya oke, pinjolnya ilegal, nggak akan masuk ke SLIK. Tapi kan itu uang yang kita terima tuh bukan uang kita bawa gitu. So ya kita harus melunasi. Tapi kalau misalkan utangnya banyak, pool dulu jadi satu gitu. Jadi pertama accept dulu, oke, gue punya tanggungan utang. Dan kedua di breakdown kali ya, ditulis. Oh ya, definitely ditulis. Dan kan aku juga ada tahun lalu tuh sempat ada kelas debt management ya. Yang aku minta untuk mereka adalah untuk pertama kali setelah acknowledge adalah breakdown hutang-hutang mereka sesuai dengan guidance-nya dari gua. Mereka tuh bilang, "Kak, takut." I know, pasti takut melihat kenyataan kan. Tapi kalau nggak kayak gitu, gimana kita mau ngelunasin utang kalau kita nggak tahu berapa utang yang kita punya? Oke. Dari situ mungkin bisa ambil keputusan, oke, kemampuan gue dalam 1 bulan penghasilan gue segini, yang bisa gue cicil segini, dibenerin dulu satu persatu ya. Iya, dibenerin satu persatu. Dan jangan lupa kalau misalkan bisa cari side hustle biar mempercepat pelunasan utangnya. Side hustle ya, jangan cari pinjaman yang lain Pinjaman. lagi. Kecuali kalau pinjamannya itu untuk ngepulin satu pinjaman. Kalau misalnya kita punya 9 utang, daripada kita kebagi untuk lunasin satu, sebenarnya bisa aja sih, bisa jadi salah satu opsi. Tergantung ya case by case. Pinjam ke satu yang gede gitu, KTA yang gede, lunasin semuanya. Jadi kita fokus ke situ. Cuman masalahnya adalah banyak orang yang melakukan hal itu tapi masih ngutang setelahnya. Oke. Iya, jadi again, sebaik apapun strategi yang kita kasih, kalau orang yang nggak disiplin mah nggak disiplin aja. So it all comes down to discipline, mindset, each person psychology. Oke.
Kalau kamu bisa melihat atau mungkin dari pengalaman pribadi atau mungkin riset gitu, keputusan finansial paling buruk yang sering dilakukan orang di usia 20-an itu apa? Aku ada 2 point of view sih kalau di sini. Kalau menurut aku di usia 20-an ya, yang pertama adalah kadang-kadang kita mengambil keputusan kehidupan yang ujung-ujungnya itu ada korelasinya dengan keuangan. Contohnya, menikah dengan orang yang salah. Hmm, Menikah dengan orang yang SLIK-nya jelek tuh kan. Nggak bisa listing mobil, nggak bisa KPR. Atau enggak dianya financially abusive. Nggak ngasih kita akses ke just information Ya. untuk kondisi finansialnya dia, kondisi finansialnya kita juga gitu. Itu menurutku menikah itu kalau kita tidak dengan orang yang tepat, itu aftermath keuangannya akan sangat besar. Itu bisa jadi salah satu pemicu financial catastrophe di kehidupan setiap orang. Itu kalau dari yang menurutku. Tapi kalau misalkan keputusan finansial banget nih, yang teman-teman umur 20 adalah ngerasa kayak waktu kita masih lama, nikmatin aja hidup gitu. That's true for most of the time. Tapi yang orang-orang gak sadar tuh, yang teman-teman gak sadar di umur 20-an adalah semakin cepat kita nyadar untuk mulai nabung dan investasi, semakin kecil effort kita untuk mencapai financial freedom dan pensiun muda. Aku setuju sih. Di umur 20-an tuh kadang-kadang karena kita merasa masih muda, masih banyak waktu, kadang-kadang keputusan finansial yang kita lakukan itu nggak mikir panjang gitu, Sar. Gue ada uang ya udah gue beli aja sekarang. Gue jajan aja apa yang gue mau gitu. Betul. Tapi tapi kayaknya umur 20-an tuh nggak eksklusif ke keuangan deh. Like when you're 20, you do whatever you wanna do. Iya gak sih, Mbak? Ya itu tapi kalau di pengalaman gue. Oh iya. Karena mungkin gue dan lo mungkin mirip ya, kita sudah bekerja dari umur belasan bahkan. Jadi di umur 20-an itu udah punya uangnya. Iya, bener. Dan saya udah ngerasa udah punya uang kayak ya beli aja lah beli. Iya. Nah kalau tadi kan kamu juga sempat bilang salah satu kesalahan adalah nggak mempersiapkan finansial pasangan gitu, terjebak dalam finansial pasangan yang tidak baik. Kalau udah terlanjur nih Sar, udah terlanjur menikah, terus baru ketahuan pas sudah nikah, ternyata beliau ini membawa banyak hutang gitu. Apa yang harus dilakukan as couple ya? Please read my mind. Cause I'm about to get canceled when I say this. Enggak ya, apapun yang kalian pikirkan, yang menurut kalian ada di pikiran aku itu salah ya. Kalau udah terlanjur ya, tentu saja obrolin kan. Masalahnya ada orang itu defensif banget. Tuh. Tapi intinya adalah kan mau defensif mau enggak tetap harus diobrolin gitu loh. Dan ingetin lagi juga kalau seseorang ada beberapa, kalau yang curhat ke gue ya, itu mereka itu suka judi atau pinjam nggak bilang-bilang gitu. Mau suami mau istri sama aja. Kecuali kalau judi itu mungkin banyaknya yang laki-laki ya. Tapi kalau misalkan masalah punya utang itu kayaknya rasio perempuan dan laki-laki sama aja. Seperti itu. Tetap harus diobrolin dan instead of nyalah-nyalahin, fokus dulu selesaiin. Masalah nyalah-nyalahin itu mah gampang kalau udah selesai. Selesain aja dulu yang di depan mata. Gitu. Terus mungkin evaluasi lagi gitu ke ini kita mau nih hidup bareng-bareng kayak gini. Kalau lu nya denial. Emang banyak sih. Gue gak tahu ya di kehidupan kita. Gue tuh banyak teman-teman gue yang nikah di umur 20-an. Umur 30 tuh udah pada cerai. Dan sama gitu karena keuangan. Atau karena keputusan hidup yang ngaruh langsung ke keuangan gitu. Kayak misalkan nyimpen simpenan yang bukan tabungan, tapi memakan tabungan. Itu kan ada konsekuensi keuangannya kan. Maksudnya gimana Sar? Nyimpen simpenan yang bukan tabungan.
Contoh? Selingkuhan. Oke, gue berpikir dari tadi simpenannya simpenan berupa emas, kayak tanah. Oh, wanita. Dan pria juga Dan loh. Dan pria. pria juga loh. Jangan salah. Oke. Wanita-wanita zaman sekarang juga sudah mulai sudah Betul, explore. eksplorasi ini. Yang ngaruh banget ke kehidupan keuangannya gitu. Terus teman-teman gue yang udah bercerai karena alasan keuangan atau alasan kehidupan yang ngaruh secara langsung terhadap keuangan, mereka bilang sama gue kayak, my life is so much better now. Iya, jadi tentu saja kan gak ada yang mau nikah, mau cerai. Tapi mungkin bisa aja kalau dihubungin dengan baik-baik, I don't know, it's not all bad. Tapi hopefully jangan cerai ya guys. Oke, untuk Vipers yang belum menikah, Yes. harapan kita pernikahan hanya satu kali seumur Iya, hidup. betul. Sebelum menikah, menurut kamu apa yang wajib dibahas nih soal keuangan barengan sama pasangan? Nah, ini dia. Kalau kita mau ngomongin keuangan sama pasangan pas lagi pacaran tuh jangan, menurut aku salah kalau kita mau ngomongin keuangan. Tapi kita harus mau ngomongin kehidupan kita mau kayak gimana ke depannya. Oke. Karena setiap pilihan kehidupan kita itu pasti akan butuh uangnya untuk merealisasikan tersebut. Kan? Jadi kita instead of nanya kamu gajinya berapa, jeder, putus langsung, belum tahu apa kehidupan dan lain-lain. Jadi kalau kita mau coba smooth, tanya aja nanti kita mau punya anak berapa gitu, atau enggak nanti kita nikahnya kamu mau kayak gimana. Kalau terus kan karena kita di Indonesia ya, dan suami aku bule, jadi aku kadang-kadang tidak relate dengan permasalahan mertua. Tapi kalau dari yang curhat dan dari yang konsultasi, banyak yang bilang bahwa kalau di Indonesia itu kita menikahi seseorang, nikahin juga keluarganya. Betul. Jadi kita harus tahu juga orang tuanya itu seperti apa, karena banyak banget orang tua yang ikut campur, terutama dalam masalah keuangan rumah tangga. Kita bisa tanyain aja, contohnya ya, instead of nanya, mama papa kamu suka ikut campur nggak sama keuangan? Pasti defensif jawabnya. Tanya aja kayak, kalau pas kamu kecil itu mama sama papa tuh sering berantem nggak? Pernah nggak sih sering berantem karena uang kayak gitu? Tanya aja deh gitu, nanti keluar tuh. Kalau misalkan, oh iya soalnya ya mama aku sama papa biasanya itu berantem karena uang, sampai sekarang itu pasti keluar gitu kalau kita pancing dengan pertanyaan seperti itu. Dan by the way, aku ada guidebook gratisnya kok. Cek aja link ID aku di Instagram. Di Instagram di link ID-nya namanya Money Conversation Mastery Guidebook. Gitu. Silakan diakses ya Vipers sebelum memutuskan untuk nikah. Menjalani kehidupan dengan orang ini. Iya, and I think ini untuk adik-adikku dan anak-anak onlineku sekalian. Kalau lo pacaran sama orang yang dari finansialnya tuh sangat membuat lo tidak nyaman, dan karena dari segi finansial itu sangat berpengaruh juga ke sisi personalnya juga. Dan kalau lo udah gak nyaman, tapi kayak aku harus mempertahankan hubungan ini, kan lu belum nikah. Ya udah gitu loh. Putus itu lebih murah dan lebih gampang daripada cerai. Jadi jangan takut untuk cut loss sebelum nikah. Kalau yang udah nikah tentu saja masih banyak yang bisa diperjuangkan ya, harus diperjuangkan bareng-bareng. Tapi kalau misalkan masih pacaran dan lu nggak, pas masih pacar aja lu nggak nyaman, it's going to be for the rest of your life. Ya penting. Karena kebanyakan orang, apalagi zaman sekarang, kayaknya mereka seakan-akan lebih memilih bersama orang yang salah dibanding sendiri gitu, Sar. Sebagai extrovert, I feel that. Oke, lalu untuk ini, kita ngomongin tadi soal pernikahan ya. Banyak juga cerita dari orang-orang sekitar, apalagi kalau pernikahan di Indonesia, itu bisa mencapai ratusan juta gitu. Nikahnya 1 hari, cicilannya sampai 5 tahun. Kalau menurut kamu, budget realistis untuk menikah itu sebenarnya berapa persen dari penghasilan sih? Kalau menurutku itu berapa persen dari penghasilan? Kalau penghasilan di Indonesia kan rata-rata 5 juta, 7 juta. Nggak,
kalau pakai resepsi definitely lebih dari 5 juta 7 Ya. juta dong gitu. Tapi berapapun sih asal kita nggak ngutang, asal kita punya uang yang cukup untuk kehidupan setelah menikah gitu. Sebenarnya kalau ngutang per se could be okay kalau kita sanggup dengan cicilannya dan cicilannya itu tidak memberatkan. Ya. Ada salah satu temanku, kakaknya sih yang ulang tahun, kakaknya sih yang menikah ya. Tapi dia yang ngambil kredit buat kakaknya menikah, ngambil 25% dari gaji dia tiap bulan. That's pretty bad. Kayaknya 25% dari gaji kita it's too much kalau untuk buat nikah juga. Aku nikahnya di KUA loh. Iya, aku Islam loh guys. Banyak Sama menunaikan. ya, banyak yang nyangka aku non muslim, aku muslim guys. Iya, aku di KUA dan kan KUA tuh murah ya. Kayak kalau catatan sipil kalau non muslim juga nggak begitu mahal ya nggak sih? Yang belum survei. Iya, tim aku itu ada Mungkin yang Katolik. karena tadi kamu sempat mention pasangan kamu bule, mungkin itu biayanya lebih banyak sedikit Iya. dibanding yang sama-sama WNI ya. Betul betul. Karena harus Pertimbangan kamu waktu itu nikah di KUA saja apa? karena biar murah. Karena aku banyak mau ya orangnya ya. Aku dan suami aku nggak banyak mau, aku yang banyak mau gitu. Tapi mauku itu yang lain, bukan ngundang orang untuk lihat aku nikah nih gitu. Memang bukan gue aja gitu. Dan kalau banyak juga yang curhat, "Kak, aku juga pengen nikah di KUA tapi nggak boleh sama orang tua," kayak gitu kan. Nah, hubungan gue dan orang tua gue, I love them so much. Tapi emang dari kecil emang gue tuh emang suka-suka gue aja gitu. Jadi sama orang tua gue juga udah tahu bahwa orang tua gue juga pasti pengen dong anaknya nikah, apalagi sama bule ya kan. Pengen dipamerin tuh anak gue nikah gitu. Tapi mereka tahu, sekalinya gue bilang gak mau, aku pengen nikah di KUA. Mereka udah tahu bahwa mereka akan kalah berdebat dengan gue. And I'm going to just do whatever I want anyway. Gitu. Jadi gue bersyukur banget orang tua gue percaya sama gue untuk untuk nikah di KUA doang. Dan karena kita pikir tuh, kita nikah nih, pertama capek kan, harus ngurusin segala macem. Iya. Sekarang gue kan kerja, dia juga kerja. I don't think it's worth it untuk 20%-nya otak gue dipakai untuk nge-arrange sesuatu buat satu hari aja. Yang kalau dilihat dari sisi cost benefit faktornya kecil gitu. Karena kalau di Islam memang pernikahan itu harus disebarkan. Orang-orang harus tahu ya kan, kita sudah menikah biar nggak fitnah. Nah, tapi kan sekarang ada sosmed ya. Kan bisa blast WhatsApp, broadcast di Instagram. Guys, aku nikah. Kalau di AdSense ya. Guys, aku sudah menikah. Itu kan. Dan keinginan aku dan suami adalah kita pengen pensiun dengan nggak nyusahin anak. B, kita pengen punya kebebasan finansial di mana pada saat anak kita udah kuliah, dia akan kuliah di negara manapun, kita bisa ngikutin dan gak usah pikirin uang. Gitu. Dan itu gak bisa dimulai kalau misalkan berapa sih nikah, 100 juta, 200 juta misalkan ya resepsi. Dan kita gak akan bisa mengoptimalkan investasi kita untuk kebebasan finansial kayak gitu kalau 200 juta aja dipakai buat pesta satu hari. Seperti itu. Jadi kita mikirin tujuan kita depan. Oke. Kalau sudah menikah nih, ini mungkin kamu bisa sharing juga dari pengalaman kamu pribadi, Sar. Lebih sehat yang mana? Apakah uang digabung bersama, penghasilan istri dan suami digabung, atau sendiri-sendiri? Ya, sebenarnya kalau rumah tangga itu kan gimana pasangan ya. Jadi semua pasangan pasti punya cara terbaik untuk mereka ngaturnya kayak gimana, karena bisa jadi di kita nyaman, it works, di yang lain enggak, karena emang beda aja gitu, beda individunya, beda pasangannya, dinamikanya kayak gimana. Tapi yang works di gue, dan menurut gue sangat logis sekali, kalau ini itu metode terbaik untuk ngatur keuangan pas nikah, adalah semua gaji ditaruh di satu pool nih. Gaji gue ditaruh di satu pool, terus semua dipakai untuk biaya rumah, nabung, tabungan, investasi segala macam. Terus kita dapat jajan sendiri-sendiri gitu.
Oke. Jadi em, di satu sisi juga ada transparasi di sana, Iya. penghasilan lo berapa, penghasilan gue berapa, pengeluaran kita di rumah tangga ini berapa, ada sisanya berapa. Iya. Oke. Aku mau nanya juga dong, boleh nggak ya? Apa tuh? Gue jadi hostnya sekarang. You as a single person ngedenger hal itu di mana udah we're financially naked aja. Nih semua gaji, keuntungan segala macam, terus kita cuma dapat jajan gitu. Do you think that's scary for you? Enggak. Enggak. Karena mungkin hal ini sudah familiar di gue dan keluarga gue. Jadi ibu gue tuh tidak bekerja, ibu rumah tangga. Jadi ayah gue yang memprovide satu keluarga. Jadi ayah gue benar-benar mempercayakan semua penghasilannya ke ibu gue. Dan beruntungnya ibu gue sangat mahir untuk mengatur keuangan. Jadi tidak, waktu gue kecil pun gue tuh sempat mikir gue orang kaya, Sar. Saking ibu gue tuh sangat lihai gitu mengatur keuangan, tidak ada yang pernah tertunggak, apa yang kita mau kita bisa beli gitu. Jadi dengan transparansi itu gue rasa sangat penting sih. Kadang-kadang kan suka kaget ya, kayak tiba-tiba kok udah ada spare part baru tuh di garasi, uangnya dari mana gitu. Akankah lebih baik sih. Lalu aku sempat lihat beberapa konten kamu nih. Kamu sering ngomong soal milestone 100 juta pertama. Kenapa angka itu penting banget sih, Sar? Sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Udah rusak premisnya, mama beruang. Nggak, itu sebenarnya 1 juta pertama itu it's a nice numbers. 100 juta. Iya, untuk kita punya tujuan mau ngapain dulu, ya udah 100 juta pertama jadi ada yang bisa kita kejar. Dan 100 juta itu adalah menurut gue angka yang cukup untuk kita membuat uang kita bekerja untuk kita biar returnnya berasa. Karena kalau misalkan kita nih baru punya misalkan 12 juta ya, biar gampang aja 12 juta. 12 juta. Terus kalau misalkan kita investasi ini ke reksadana pasar uang aja 5% per tahun. 12 juta 5% per tahunnya tuh berapa? 600 ribu. 600 ribu per bulannya berarti kita cuma dapat 50 ribuan. Berasa nggak? Nggak berasa. Kalau si 50 ribuan itu kita reinvestasikan lagi di instrumen keuangan yang lebih beresiko biar dia tumbuhnya lebih besar, kasih 50 ribu itu masukin lagi ke saham deh. Saham mana yang satu lotnya di Indonesia 50 ribu? Jarang banget gitu kan. Itu. Tapi kalau misalkan kita udah punya 100 juta rupiah dan kita pengen deh investasiin itu di reksadana pasar uang 100 juta, 5%-nya berarti 5 juta ya. 5 juta per tahun dibagi 12, lumayan lah 500 ribuan. Dan itu udah mulai berasa gitu, oh ini bisa nih uang nih muter dan kita bisa reinvestasikan lagi uang itu di instrumen lain yang dengan harapan yang kita reinvestasikan itu bisa ngasilin kita return yang lebih besar lagi. Seperti itu. Bagaimana kalau seseorang baru mau mulai nih, Sar? Lebih penting menyiapkan dana darurat atau investasi dulu? Dana darurat for sure. Itu. Karena dana darurat itu adalah yang akan menyelamatkan kita kalau misalkan investasi kita jeblok banget. Itu. Dan dana darurat itu kan adalah uang yang kita tabung untuk kalau misalkan ada Hal-hal yang tidak diinginkan. yang tidak diinginkan, yang tidak terprediksi ya. Nah, nabung. Tapi nabung dulu sama nabung sekarang tuh beda. Nabung di zamannya orang tua kita dulu yang kenapa kata orang-orang gak usah nabung gitu kan. Investasi aja. Nah, nabung zaman dulu tuh kita memang harus datang ke bank. Kita mau buka deposito aja nih 15 tahun yang lalu deh. Kita harus datang ke bank, ngisi formulir sebanyak-banyak terus kita dapat kayak buku gitu lah, tebal-tebal. Tapi sekarang kita mau investasi deposito, buka mobile banking, pencet jadi deposito. Nggak usah ke bank lagi. Itu. Jadi kalau misalkan kita fokusnya apa, investasi apa dana darurat dulu? Dana darurat dulu, tapi nyimpennya di instrumen investasi. Tapi instrumen investasinya aman. Tuh. Dan syarat untuk instrumen investasi itu bisa kita taruh dana darurat kita, ada beberapa syarat nih. Yang pertama itu instrumennya harus aman dalam artian dia kalau dalam waktu dekat nggak tiba-tiba bisa anjlok gitu. Kalaupun turun sedikit, baru tapi istilahnya naik terus.
kalau bisa ngalahin inflasi seperti itu. Terus yang kedua, karena dana darurat itu untuk kondisi darurat, kita harus masukin ke instrumen investasi yang kalau kita butuh hari ini, saat ini juga, detik ini, uangnya udah bisa kita dapetin. Tuh, jadi kalau saham kita bisa tuh jual beli, tapi bisa jadi pas kita beli lagi tinggi, pas kita mau sekarang harganya lagi turun nih, turun 12%, nggak bisa. Karena orang kita butuhnya misalkan ya 10 juta, ini tinggal 7 juta. Jangan cut loss gitu, itu udah nggak bisa dijadiin dana darurat. Terus yang bisa tuh reksadana pasar uang bisa, tapi nggak semua reksadana pasar uang. Ada beberapa reksadana pasar uang yang dia itu bisa ditarik pada saat ini dan masuk ke rekening. Ada juga yang harus nunggu 2-3 hari kerja. Yang 2-3 hari kerja nggak bisa, yang langsung boleh. Emasnya asal udah nunggu at least 6 bulan, baru itu bisa jadiin dana darurat. Kalau enggak, jangan, masih belum nutup selisih harga jual dan belinya. Kalau begitu, kapan kita benar-benar siap untuk bisa investasi, Sar? Apakah ada angka tertentu di tabungan yang membuat kita secure, baru next step-nya investasi atau bagaimana? Nah, investasinya itu investasi apa dulu nih? Kalau investasi yang beresiko tinggi, kayak saham, kayak cryptocurrency, definitely setelah kita secure dana darurat sesuai dengan kondisi masing-masing, minimal banget 3 kali gaji bulanan sampai 12 kali gaji bulanan. Itu kalau untuk yang instrumen risikonya tinggi. Walaupun kalau kita sekarang nih masih dana darurat, masih OTW nih, tapi kita pengen belajar saham, itu boleh. Tapi modalnya jangan gede-gede banget. Modalnya kalau misalkan kita baru punya 10 juta, ya modalnya 500.000 dulu aja. Beli saham satu atau 2 lot dulu, biar kita ngerasain nih terjun di market kayak gimana, itu boleh gitu. Tapi nggak wise untuk kayak aku punya 5 juta nih, 10 juta, 5 juta saham, dana darurat nggak ada. Nanti kalau keluarga lo sakit, terus sahamnya lagi jatuh, lo mau orang tua atau kakak adik lo sendiri nggak ada yang nolongin gitu. Itu sih, jadi beda-beda. Kalau sekarang kan kita melihat harga emas tuh kayaknya makin naik dan harga belinya tuh kadang-kadang tinggi. Sempat ngelihat juga di sosial media, apalagi beberapa waktu belakang. Itu waktu mau jual lagi turun banget, Sar. Si harga jual kembali emas ini. Apakah emas sekarang masih jadi investasi yang menjanjikan? Oke, nah jadi kalau ada yang bilang emas tuh harganya tuh lagi turun banget gitu ya. Nah, emas itu yang harus kita pahami adalah emas itu kan komoditas ya. Dan di komoditas itu sangat wajar banget ada yang namanya spread alias selisih harga jual beli gitu. Jadi kalau emas ataupun komoditas lain kayak silver dan lain-lain, kalau kita beli emas sekarang, misalnya kita beli emas 3 juta nih. Sejam kemudian enggak deh, berubah pikiran. Kita jual, kita paling dapat 2.700.000 misalkan. Itu adalah spread alias selisih, dan di semua komoditas kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli emas fisik atau yang digital juga, kita harus paham berapa persen nih selisihnya gitu. Jadi tentu saja pada saat kita beli emas, karena emang udah produknya aja seperti itu, pas kita beli emas, itu tuh nilai yang kita punya definitely akan 3-10% lebih rendah dari harga belinya, pasti udah 3-5% lebih tinggi daripada kita menjualnya. Daripada harga menjualnya, itu yang harus kita pastiin. Jadi pada saat kita mau ngejual, kita harus make sure dulu setidaknya ini kenaikannya udah bisa nutupin spreadnya apa belum. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama kalau kita mau investasi emas. Nah, tapi terus kemudian timbul pertanyaan, investasi emas itu masih bagus nggak ya sekarang? Nah, baru aja tuh akhir 2025 kemarin dan awal tahun ini aku bikin market reset gitu kan, harga ya prediksi ekonomi dunia kayak gitu. Aku bikin papernya buat communityku. Itu JP Morgan di 16 Desember 2025 itu ngeluarin riset nih, prediksi harga emas dunia tahun 2026.
Di tanggal 16 itu mereka bilang bahwa harga emas di akhir tahun 2026 diperkirakan itu sebesar 4.000 sekian USD per onsnya. Kayak gitu kan. Oke. Akhir Januari atau di awal Februari 2026, JP Morgan bilang kayak gini, gak jadi guys, revisi. Jadinya prediksinya adalah 6.300 USD per ons. Itu kan naiknya lumayan tinggi ya. Itu. Jadi dengan dia merevisi itu, yang hasilnya dia pertama itu masih nunjukin uptrend kok di 2026 ini. Tapi revisinya dia tuh itu makin tinggi lagi harganya. Tapi itu kan prediksi ya. Dan kalau misalkan aku baca riset yang lain-lain juga, nggak biasanya baca riset dari The World Bank, IMF, IFC, itu mereka sama kok. Mereka bilangnya 2026 masih uptrend aja kalau emas. Tapi kalau kita mau beli emas, cuman gara-gara kata kasar, bukan kata gue ya, kata JP Morgan ini, gue cuma penyambung aja, akan naik, tapi nggak punya tujuan yang jelas sama emasnya, bikin tujuan dulu gitu. Pikirin ini mau apa, karena kalau FOMO doang, banyak yang FOMO tuh udah gitu. Penting. Iya, tapi kalau misalkan teman-teman udah biasa investasi juga dan tujuannya misalkan buat sekolah anak 4 tahun, 5 tahun lagi, ya kalau beli mah beli aja. Oke, ini mungkin bisa ngasih saran juga ke peepers yang baru mau mulai, pemula nih, newbie ceritanya. Dana darurat sudah aman. Oke. Ada uang lebih nih, 15 juta. Sebaiknya investasi yang kamu rekomendasikan dengan 15 juta ini diapain? Nah, sebelum kita investasi, kita harus tahu profil resiko kita gimana. Karena jangan sampai kita punya 15 juta, kata si ini, kata si itu, all in aja ke yang satu. Kita cuma ikut-ikutan, nggak tahu profil resiko kita kayak gimana. Nah, profil resiko itu apa dan gimana caranya kita tahu? Nah, profil resiko itu adalah kemampuan kita dalam menghadapi loss. Dalam menghadapi kehilangan uang. Semua orang akan happy-happy aja kalau untung gitu. Jadi nggak usah kita permasalahin. Gak usah disiapkan ya masalah Kalau kita itu. untung gimana? Aduh, kalau aku jadi kaya raya, nggak usah dipersiapkan. Nanti kita akan siap sendiri ya. Tapi kalau kehilangan uang kan nggak semua orang siap. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman googling gitu, tes profil resiko, ya pasti akan banyak yang keluar. Kuis-kuisnya bisa aja diambil, cuman kalau yang gue perhatiin adalah banyak dari tes profil resiko itu yang kurang menggambarkan resikonya apa sih. Kayak misalkan tes profil resiko, pertanyaannya kayak gini, apakah kamu pengen investasi yang rendah resiko tapi returnnya kecil, atau pengen yang investasi tinggi resiko tapi returnnya tinggi? Pasti ngambil yang returnnya tinggi, karena nggak terjabarkan resiko tuh kayak gimana. Jadi untuk sebagai alternatif lain mungkin bisa ditanya sama diri sendiri. Kita punya uang misalkan 15 juta nih, kalau hilang 10%, 20%, kita ikhlas nggak? Kehidupan kita akan masih stabil nggak? Itu. Jadi kalau di aku sendiri, selain teman-teman juga ambil tes profil resiko, aku udah punya by the way di websiteku. Menarik. Ada di linknya juga. Ada di link, pokoknya ke linknya Mama Beruang itu ada deh link-linknya, oke? Lengkap ya? Iya, link ID Mama Beruang ya. Nah jadi jadi pertama kalau misalkan kita profil resikonya konservatif, itu adalah pada saat kita berani kehilangan sampai 30% dari uang kita, dari 19 juta itu gitu. Kalau yang profil resikonya moderat itu sampai 50%. Kalau profil resikonya agresif di atas 50% itu kita masih kuat, kehidupan kita masih baik-baik aja, kita nggak sakit hati, seperti itu. Nah setelah dari itu, kalau misalkan ketahuan nih, ternyata aku tuh konservatif, nanti kelihatan tuh kalau konservatif berarti kalaupun mau saham atau mau kripto, jangan gede-gede itunya, porsinya cukup 10-20% aja, sisanya ke instrumen lain yang lebih stabil kayak deposito, reksadana pasar uang, obligasi negara, kayak gitu. Kalau misalkan yang agresif, karena aku agresif juga kan, portfolioku 50% saham, 15% kripto,
15% emas, sisanya cash dan reksadana dan obligasi negara. Oke, penting banget sih yang kamu sampaikan tadi. Jangan ngikut orang, tanyakan ke diri sendiri dulu siap nggak nih? Siap nggak? 15 juta semuanya siap nggak hilang? Kalau yang udah punya dana darurat, 15 juta hilang masih ada dana darurat ya kan? Kalau nggak punya dana darurat, kita cuma punya 15 jutanya aja. Udah tuh itu habis. Terus gimana kalau ada kesusahan mau pinjol pay later? Kalau kesusahannya benar-benar make sense pakai pinjol pay later. Tapi kalau ada keinginan-keinginan lucu, nggak make sense. Oke. Kalau tadi kan kita kebanyakan ngobrol POV-nya mungkin dari orang yang punya penghasilan udah tetap nih ya, Sar. Kayak per bulan udah tergambar. Oke, gue penghasilan gue segini. Bagaimana dengan freelancer dan juga pekerja kreatif yang penghasilannya ya fluktuatif gitu tiap bulan? Kesalahan finansial yang sering kamu lihat tuh seperti apa? I've been there tahu. Jadi sebelum aku ngobrol, kan tadi aku ngobrolnya sama Kak JJ, aku dulu penyiar radio loh ya di Bandung. Tapi sebelum itu juga aku Indonesian Idol loh, tahu Oh nggak? iya? Wah, banyak banget profesi yang kamu lakukan. Iya. Lucu jadi- banget CV-nya. Iya, lucu deh. Jadi I was so many things, masukkan footage ini nih. Aku penyanyi juga, penyiar radio juga pas masih kuliah. Jadi memang kalau lagi bulan banyak aja. Waktu itu I think like 10-15 years ago gue tuh pernah dapat sebulan tuh 13 juta gitu. Itu kan kayak pas UMR Bandung masih 2 jutaan deh. Itu kan gede banget ya. Iya. Tapi bulan-bulan berikutnya sepi kayak gitu kan. Dan pada saat itu ya ini masih muda juga kan. Ada uang dipakainya buat beli baju, nggak nabung-nabung, nggak Cewek banget. nggak ada kepikiran nabung. Tapi setelah itu setelah melewati masa-masa itu, gue tuh nyadar bahwa kebanyakan freelancer, karena gue juga mengalami gitu, freelancer, makeup artist, ya kan, dancer, singer, itu tuh kita dana daruratnya tuh nggak kuat gitu. Kita nggak punya tabungan yang kuat. Nah maka dari itu kan by the way aku tuh punya kelas juga ya, namanya Money Master Class. Itu aku bagi 2 modul tuh. Modul 1 buat karyawan, modul 2 itu buat freelancer. Nah karena pengaturan keuangan karyawan sama freelancer tuh beda. Betul. Kalau freelancer itu, kalau misalkan ya dana darurat buat karyawan, aku ada rekomendasinya tuh dari mulai 3 kali 3 kali gaji sebulan sampai 12 kali gaji sebulan. Kalau misalkan freelancer, aku mulainya dari 6 bulan gitu. Dan caranya tuh adalah kayak, kan kalau gue dulu pengaturan keuangan pas jadi penyanyi, misalkan masuk, biar gampang aja ya 10 juta misalkan, masuk 10 juta. Ya udah gue akan hidup pakai 10 juta itu sampai 10 juta itu habis. Kalau di tengah-tengah ada lagi masuk, ya udah itu memperpanjang aja. Gitu, memperpanjang kehidupan gue dari yang masuk-masuk gitu. Padahal salah satu strategi gue itu adalah kumpulin dulu tabungan yang banyak, dana darurat yang banyak. Setiap bulan kita kayak karyawan, setiap bulan kita pilih 1 tanggal untuk kita digaji. Gitu. Jadi misalkan tanggal 1 deh gaji. Kalau misalkan ada job lagi tanggal 5, enggak ke rekening kita tapi ke rekening tabungan. Tuh. Terus gimana kalau kita banyak mau, ya jangan banyak mau. Memang penting banget disiplin Jangan banyak ya. mau, nanti aja dapat uangnya lagi tanggal 1. Gitu. Jadi memang disiplinnya, kalau kita sebagai freelancer disiplinnya harus kuat. Money manajemennya harus kuat banget dan penting banget untuk consider bikin PT atau CV. Biar kan kita harus taat bayar pajak ya. Jadi kalau kita udah consider punya PT kayak gitu kan, banyak expense kita yang sebenarnya tuh kita bisa anggap itu sebagai pengeluaran bisnis yang jadi kita juga bisa lebih ringan dalam bayar pajak. Kita tetap bayar pajak sesuai kewajiban, tapi juga bisa meringankan kita, karena kalau kita nggak pakai PT ya, yang gue alamin banyak banget pengeluaran yang harusnya tuh bisa menjadi pengurang bayar gitu. Tapi karena waktu itu gue masih ya nggak ngerti, jadinya pajaknya banyak, padahal bisa di planning lebih baik, seperti itu sih. Input yang menarik banget sih untuk freelancer. Jadi memang disiplin diri ini penting banget. Kadang-kadang tuh gue juga sempat mengalami, Sar.
Oke, punya uang segini bisa nih hidup untuk 2 bulan. Ada job-job lain, makin di bulan itu makin gak karuan pengeluarannya karena merasa kayak, wah ada uang segar nih yang masuk. Betul, betul. Kalau kita lebih disiplin lebih gampang sih. Oke, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang tuh kan umur menjadi penghambat ya sebenarnya, bukan hanya dalam relationship with people, tapi juga relationship with money. Kalau orang-orang yang umurnya taruhlah di atas 35 tahun, di atas 40 gitu, yang baru mau mulai dari awal gitu, Sar. Ini tuh telat gak sih? Enggak kok, enggak telat. Enggak telat. Enggak telat kok. Memang tantangannya akan lebih banyak, tapi apakah telat? Enggak kok. Jadi ada 2 komponen yang bisa mempengaruhi secepat apa kita bisa pensiun atau kita bisa mendekati financial freedom. Yang pertama itu adalah jangka waktu kita untuk berinvestasi, which is kalau misalkan udah di atas 35 ya berarti memang waktunya ada yang miss nih. Tapi masih ada waktu dong, tinggal ekspektasi aja, either kita pensiunnya di lebih lamain gitu. Jadi bisa menambah waktunya untuk kita berinvestasi. Komponen yang kedua adalah berapa besar return investasi yang bisa kita usahakan. Nah, kan kalau misalkan waktu kan males juga ya kalau misalkan kita planning pensiun umur 60 masa pensiun umur 70 tahun. Kan udah jalan dikit sakit punggung gak sih kalau nenek gua tuh itu. Jadi kurang bisa menikmati hidup ya kalau tua. Jadi nggak apa-apa misalkan pensiun 60 tahun deh, umur 35 pensiun 60 tahun. Tapi berarti kita harus investasinya yang benar nih, yang harus terarah, terukur gitu. Dan baru aja kemarin gue webinar ya, di kalkulatornya, pakai kalkulator financialnya Mama Beruang gratis by the way, boleh juga nanti ya. Jadi aku tuh simulasi, kalau usia kita 30 tahun, terus kita mau pensiun di umur 55, dengan kita berinvestasi di investasi yang returnnya 6% per tahun, udah dihitungin sama inflasi segala macam, pas umur 55 kita tuh butuh sekitar 5,7 miliar rupiah kalau nggak salah, sekitar segitulah. Oke. Untuk pensiun, dan setiap bulannya kalau kita mau nabung sekarang itu kita harus nabung 7,8 jutaan Oke. per bulan. Orang-orang tuh tiap kali gue bawain itu mereka udah ngedown langsung gitu. Tapi kabar baiknya adalah kalau di simulasinya itu kita ganti, kalau kita return investasinya 6% jadi 12% aja. Itu yang harus kita tabung tuh cuman 1,2 1,3 juta. Tuh padahal dari 6 ke 12 kan kayak 2 kali lipatnya ya. Tapi turunnya tuh lebih dari 2 kali lipatnya. Tuh, dan sebenarnya 12% per tahun kalau kita tahu ilmunya dan disiplin itu achievable banget kok 12% setahun. Kalau kita tahu ilmunya dan disiplin dan mau belajar ya. Tapi kalau misalkan kitanya nggak improve skill kita untuk berinvestasi, kalau kitanya lihat flash sale dikit meleng ya kan, ya susah. Ya disiplin, banyakin ilmu. Oke. Kalau kamu bisa ngasih nasihat nih Sar, soal uang ke generasi sekarang, apa yang paling penting menurut kamu mereka pahami? Jadi kalau misalkan masih umur 20 tahunan, jangan lupa bahwa memang jalan kita masih panjang, tapi jangan lupa semakin cepat kita mulai dan semakin cerdas kita memulai, kehidupan depan kita tuh akan semakin gampang. Dan mumpung masih muda, kalau ada opportunity yang bagus, gas. Apalagi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri kita dan meningkatkan kualitas hidup kita ke depannya. Terus, tapi kalau misalkan nggak tahu gimana caranya memulai, kita banyakin ilmu dulu deh. Kalau misalkan pengen pengaturan keuangannya bagus ya udah gitu. Kalau selain kita nabung buat dana darurat, kita coba sisihkan dari tabungan kita itu untuk kita self reward, tapi self rewardnya berupa kursus-kursus, sertifikasi. Jadi at least kalaupun misalkan kursus ini mahal, setidaknya lu punya ilmu, lu punya sertifikasi, and nobody can take that away from you. Sertifikat bisa hilang, ilmu bahkan terus stay sama kita. Jadi tetap umur teman-teman 20, perkencang belajarnya, jump into good opportunities. Terus gue tuh banyak banget ya
yang bilang, aduh kayaknya gue nggak siap nih. Enggak. If God put something in front of you, you ready. Amin. Iya, kayak, aduh aku nggak siap-siap, lu tuh siap. Ini Tuhan tuh udah ngasih depan lo. Kalau apa, lu mau bilang nggak siap gimana? Tuhan aja udah percaya. Terus lo nggak percaya sama diri sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir, Sarah. Kalau kamu bisa kembali ke umur 25 tahun Oh, dengan God. pengetahuan finansial yang kamu punya sekarang, Hmm. keputusan uang apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Kalau bisa ke umur 25 ya. 25 tuh pas gue jatuh-jatuhnya. Jangan percaya sama orang, jangan minjemin KTP sama orang, jangan terlalu baik sama orang. Itu bukan keputusan keuangan, tapi aftermath-nya sangat berkorelasi dengan kualitas kehidupan kita. Tapi kalau yang keuangannya banget umur 25 itu adalah perbanyak ilmu pengaturan keuangan dan investasi sih. Iya, jangan pelit ngeluarin uang untuk belajar. Oke. Uang bukan cuma matematika, tapi ini lebih dari itu tentang psikolog dan juga keputusan hidup ya. Iya, iya. Ayu Sarah, terima kasih sudah berbagi di Pip Talk. Terima kasih sharing-sharing ilmunya ya. Terima kasih Kak Jeje. Pipers, terima kasih juga sudah menyaksikan sampai akhir. Talk soon. Bye for now.